Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman seorang anggota polisi di Tulung Agung, Jawa Timur yang menjadi korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Korban dimakamkan secara kedinasan dan mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Usai disemayamkan di rumah duka di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur, jenazah Bribka Andik Purwanto yang jadi salah satu korban meninggal dalam insiden kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, dimakamkan secara kedinasan Polri. Korban dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung pada Minggu siang. Duka mendalam tampak dirasakan oleh rekan dan keluarga korban. Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman anggota polisi yang berindah sebagai Babin Kamtibnas di Desa Bendil Jatiwetan, Kecamatan Sumber Gempol. Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto usai prosesi pemakaman menyatakan karena yang bersangkutan gugur dalam menjalankan tugas, Bribka Andik Purwanto mendapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Korban mendapatkan kenaikan 1 tingkat lebih tinggi dari Bribka menjadi Aibda Anumerta. Betul bahwa anggota kami bersama Bribka Andik Purwanto ya mendahului kami semuanya ya untuk menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyebabnya apa sih, Dan? Masih nanti diberikan keterangan ya sama Polda atau di sana di Rumah Sakit Bayangkara ya, kami belum mendapatkan informasi. Untuk anggota ya dinaikkan ya pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi. Ya, kenaikan pangkat luar biasa ya dari Bribka menjadi Aibda Anumerta. Kapolres Tulungagung menyatakan sampai dengan Minggu siang pihaknya belum menerima laporan terkait penyebab kematian korban. Menurut Eko Hartanto, informasi yang berkaitan dengan hal tersebut akan disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Tragedi sepak bola di Kanjuruhan bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia, pemirsa. Meski korban tidak sebanyak tragedi yang baru saja terjadi, namun olahraga yang sangat digemari masyarakat di tanah air ini kerap dihantui sisi gelap tragedi yang menimpa para pendukungnya. Sepak bola, olahraga yang sangat digemari masyarakat di tanah air, kerap dihantui sisi gelap tragedi yang menimpa para pendukungnya. Tidak sedikit insiden yang terjadi dan seakan tidak bisa berhenti hingga kini. Berikut sederet tragedi yang menimpa supporter sepak bola di tanah air. Pada 18 Juni 2022, 2 orang bobotoh pendukung Persib Bandung meninggal dunia. Keduanya meninggal saat pertandingan Piala Presiden 2022 antara Persebaya melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Keduanya meninggal akibat terjatuh saat berdesak-desakan masuk ke dalam area stadion. Kedua supporter sempat mendapatkan pertolongan medis dan perawatan, tetapi nyawa mereka tidak terselamatkan. Pada 15 April 2018, seorang supporter Persebaya atau yang biasa disebut bonek meninggal saat pertandingan antara Persebaya melawan PS Tira di Bantul, Yogyakarta. Korban mengalami aksi kekerasan oleh sekelompok orang tidak dikenal saat perjalanan pulang dari Bantul ke Surabaya. 23 September 2018, 1 orang pendukung Persija Jakarta meninggal. Korban yang pergi ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api terkena sweeping pendukung lawan. Korban kemudian dikeroyok dan mengalami luka parah hingga nyawanya tidak tertolong. Atas kejadian ini, Liga 1 Indonesia sempat dihentikan. Pada 19 Desember 2015, pertandingan antara Arema melawan Persebaya Surabaya berakhir bentrok dan tawuran antar supporter. 1 orang tewas akibat peristiwa ini. 22 Oktober 2014, kerusuhan supporter terjadi pada laga Persis Solo melawan Martapura FC di Stadion Manahan Solo. 1 orang tewas akibat kerusuhan.
10 Maret 2012, kerusuhan supporter berujung kematian terjadi saat pertandingan antara Persebaya melawan Persela Lamongan. Dalam kerusuhan ini 5 nyawa melayang setelah diserang supporter dengan lemparan batu ketika korban berada di atas kereta api. Dan pemirsa, langsung saja kita bergabung bersama pengamat kepolisian. Sudah ada Bapak Bambang Rukminto. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak Adista. Pak Bambang, menurut Anda melihat tragedi Kanjuruhan ini, apakah adanya kesalahan ataupun kekeliruan dalam sistem pengamanan di sana, Pak? Saya melihatnya gini, sebagai warga Malang, saya sangat sedih sekali bahwa ini adalah bukan hanya duka kami warga Malang, tapi adalah duka seluruh Indonesia. 130 nyawa itu bukan hal yang main-main. Satu orang nyawa itu sangat berarti, apalagi ini 130 nyawa. Ini terkait dengan pengamanan di lapangan, karena kerusuhan, insiden-insiden antar supporter itu memang bisa sering kali terjadi, dan ini adalah problem yang sudah menaun gitu. Fanatisme supporter kepada timnya ini tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dibendung, dan itu memang adalah sebuah kenyataan. Yang terpenting adalah bagaimana sistem pengamanan di stadion. Kalau saya melihat memang ada perubahan-perubahan terkait dengan rencana pengamanan pertandingan. Ini saya melihatnya memang sangat lemah sekali. Beredar di media terkait dengan surat dari Kapolres Malang untuk mengajukan pertandingan dari jam 8 menuju jam 15. Tetapi faktanya tetap aja pertandingan tetap digelar pada jam 20.00. Ini juga harus diusut. Artinya apa? Perubahan-perubahan ini tentunya juga akan merubah strategi pengamanan di lapangan. Gitu. Kemudian juga terkait dengan jumlah penonton. Jumlah penonton di awal yang tersiar rencana semula maksimal 25.000, faktanya yang dijual, tiket yang dijual 40.000. Ini tentunya juga akan memunculkan problem ikutan, karena terkait dengan jumlah personil pengamanan. Artinya memang ada kecerobohan penanggung jawab keamanan di lapangan. Dalam hal ini adalah Kapolres Malang, karena Kapolres Malang sebagai Kasatbil juga penanggung jawab di lokasi, karena Stadion Kanjuruhan ini berada di Polres Malang, dan ini harus bertanggung jawab. Dan yang lebih saya sayangkan lagi adalah pernyataan Kapolda yang menyatakan bahwa prosedur sudah dilakukan. Bagaimana mungkin prosedur itu dilakukan sehingga melanggar aturan FIFA misalnya seperti itu, dengan menembakkan gas air mata ke tribun. Ini yang malah memicu sehingga banyak korban yang timbul gitu. Kalau gas air mata itu tidak ditembakkan ke tribun, tentunya tidak akan membuat kepanikan yang malah membuat tragedi ini terjadi gitu. Insiden memang sering kali terjadi, tapi tidak akan memunculkan korban sebanyak 130 orang dan ratusan lagi yang luka-luka seperti itu. Pak Bambang, menurut Anda dari pernyataan Kapolda yang menyatakan prosedur sudah dilakukan, maksudnya Kapolda ini prosedur yang seperti apa? Nah, itu yang perlu ditanyakan ke Kapolda gitu. Apakah prosedur ini terkait dengan kalau saya melihat fakta-fakta di lapangan, ada pintu yang tertutup, kemudian tidak ada barier, tidak ada kanalisasi bagaimana bila terjadi emergensi. Artinya prosedur itu ada pelanggaran prosedur di situ dalam terkait dengan rencana pengamanan seperti itu. Berarti memang sebenarnya ada beberapa prosedur yang sebenarnya tidak dilakukan ataupun yang belum dilakukan oleh petugas. Pak Bambang, sementara itu sebelumnya kami sempat berdialog dengan Bung Nikolai. Beliau menyatakan bahwa pada saat petugas membawa gas air mata itu tentunya dengan seizin komandannya, sedangkan sudah diketahui untuk aturan dari FIFA pada saat pertandingan bola jangankan digunakan, dibawa saja dilarang. Nah, untuk komunikasi seperti ini seharusnya siapa yang bertanggung jawab, Pak Bambang? Ya, penanggung jawab keamanan di stadion adalah Kapolres karena yang ada di lapangan. Tapi secara umum adalah Kapolda sebagai pucuk pimpinan, karena pertandingan ini bukan hanya lokal warga Malang, tetapi
sudah event nasional dan antar kota antara Persebaya dengan Arema. Saya melihat memang fanatisme supporter ini memang luar biasa terkait dengan Aremania ini. Tapi dalam konteks ini memang tidak ada perselisihan dengan bonek yang sebagai supporter Persebaya. Ini murni bentrok antara tragedi ini disebabkan oleh kecerobohan aparat yang tidak bisa melakukan pengamanan kepada supporter seperti itu. Berbicara mengenai kecerobohan, apakah Anda sudah mendapatkan informasi ataupun mungkin Anda sudah melihat dari video-video amatir yang sudah tersebar di media sosial? Apakah benar-benar Anda melihat itu petugas terdesak untuk menembakkan gas air mata di atas tribun? Tidak, saya tidak melihat keterdesakan petugas sehingga perlu menembakkan ke tribun. Seharusnya tembakan gas air mata ini, kalaupun ini diperbolehkan ya, tetap harus cukup di lapangan saja, di lapangan, tidak perlu ditembakkan di tempat yang terbuka ya Pak Bambang ya? Betul, ini yang membuat panik dan semua akhirnya panik, berlarian, akhirnya terdesak-desaan. Beberapa korban ini ditemukan bukan di lorong pintu, tetapi di tribun itu karena terinjak kawan-kawan yang panik karena tembakan gas air mata itu yang membuat semakin banyak korban seperti itu. Berarti bisa dikatakan ada kesalahan prosedur di saat petugas menembakkan gas air mata ke atas tribun, bukan yang ke lapangan, begitu ya Pak Bambang ya? Iya, memang terkait dengan gas air mata ini kita sudah menyalahi aturan FIFA ya. Memang maksimal seharusnya cukup menggunakan water cannon untuk menghalau massa. Tetapi kalau ini terjadi tembakan dengan water cannon pun itu juga cukup di lapangan, tidak bukan di atas tribun ya Pak ya? Yang tentunya space-nya terbatas dan jalur evakuasinya juga terbatas, yang ini membuatkan kepanikan seperti itu. Baik, Pak Bambang, lantas apa yang seharusnya dilakukan ketika ricu oleh petugas? Tahan dulu Pak Bambang, jawabannya nanti, dan pemirsa Breaking News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.